Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, saat kita berrelasi dengan anak pasti senangnya kalau kita bisa punya jalinan komunikasi yang baik ya. Bisa ngobrol, anak bisa terbuka sama orang tuanya, itu pastinya happy banget. Tapi gimana kalau anak kita nih kerap membantah? Jadi feedback dari anak nih justru banyaknya sanggahan atau bantahan dari apa yang kita ungkapkan. Nah, ini yang akan kita jadikan topik hari ini. Bagaimana ya kita menghadapi anak yang kerap membantah. Dan untuk membahasnya kita akan berbincang dengan psikolog kita ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Hai, baik alhamdulillah. Dika apa kabar? Baik Mbak Ayu. Mbak Ayu, hari ini kita ngobrol nih tentang anak yang suka membantah. Bener nggak sih anak tuh bisa membantah? Sebenarnya kalau anak membantah itu apa sih yang, apakah ini bentuk ungkapan secara jujur atau kadang-kadang anak suka aja gitu melakukan suatu hal yang opposite dari apa yang orang tua katakan gitu. Oke, kalau kita bicara mengenai anak yang membantah itu sebetulnya konteksnya itu nggak cuma oh ya apa yang orang tua bilang gitu kan ya, itu dibantah sama anaknya gitu kan ya. Kalau saya lebih melihatnya begini. Anak membantah, yakin ini anak membantah. Kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang yang negatif, akan selalu melihat bahwa oh anak saya ini adalah anak yang suka membantah orang tuanya. Tapi kalau misalnya kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu kan ya, bukankah anak yang kita labeling, seringkali orang tua melabel gitu ya, labeling anaknya sebagai anak yang suka membantah, ini sebetulnya adalah anak yang cukup berani atau gigih mempertahankan pendapatnya. Anak-anak yang berani mengungkapkan atau speak up apa yang memang ia rasa ini benar menurut saya loh. Walaupun kadang-kala kan secara kognitif memang belum begitu matang. Sehingga yang benar menurut anak belum tentu juga itu benar menurut orang tua. Dan ya bisa aja dia salah gitu kan ya. Nah jadi kalau misalnya dilihat iya ada anak membantah, ntar dulu gitu. Boleh nggak kita lihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa anak ini sebenarnya belum tentu dia mau membantah. Bisa saja ini adalah sebetulnya anak yang punya cikal bakal, anak yang mampu untuk mempertahankan pendapatnya. Anak berani untuk menyampaikan apa yang ia inginkan dan apa yang menurut dia benar. Itu lebih oke kan. Kadang kita sebagai orang tua tuh suka lupa, saya pengen punya anak yang mandiri, yang bisa mengungkapkan pendapatnya dia, yang berani untuk kemudian speak up kalau dia ditindas atau apa, dia berani untuk kemudian bilang apa yang dia rasa, apa yang dia pikir gitu. Tapi ketika di rumah anak melakukan perilaku itu orang tua labelingnya dengan wah ya anak saya suka membantah gitu. Jangan-jangan bukan itu gitu. Jangan-jangan sebetulnya ini adalah memang anak yang punya cikal bakal kemampuan untuk dia mampu menyampaikan apa yang ia rasa ia pikir. Dia berani mempertahankan pendapat jika memang itu adalah sesuatu yang dia anggap benar gitu kan. Bukankah itu satu hal baik yang sebetulnya gitu kan ya. Jadi itu alarm yang sinyal yang baik ya Mbak Ayu? Betul gitu kan, tinggal bagaimana kita sebagai orang tua mengelolanya agar itu keluarnya tepat, outputnya itu benar gitu. Kapan dia harus menggunakan itu, kapan dia harus bisa menyampaikan itu dengan cara-cara yang lebih tepat dan lebih baik. Makanya kadang-kadang kalau bisa jangan menggunakan kata jangan dan tidak, karena biasanya anak justru akan melakukan yang berlawanan dari itu gitu. Jangan lari, dia lari. Tidak boleh ini dia melakukannya gitu. Ini ada urusannya nggak sih dengan hal-hal semacam itu bahwa anak punya challenge sendiri, kayaknya punya tantangan tersendiri saat orang tua melarang dan dia coba akhirnya jadi punya rasa ingin tahu untuk melakukan suatu hal yang kalau saya melakukan apa yang dilarang, ini emang hasilnya kayak apa sih? Kayak gitu nggak sih Mbak? Di sebagian riset bilang memang seperti itu gitu. Ketika misalnya otak kita menerima respon bahwa jangan lari, yang masuk adalah kan instruksi larinya. Maka dia akan cenderung berlari gitu. Atau kalaupun memang bilang jangan, harusnya memang nggak berhenti di jangan saja, tapi kemudian dilanjutkan dengan kenapa sih sebetulnya itu tidak boleh dilakukan gitu. Sehingga anak jangan masuk ke sana, kenapanya itu lupa kadang sebagai orang tua kita lupa gitu kan ngejelasin kenapanya gitu. Lebih kepada jangan ke sana gitu. Kalau di sana tuh nanti gelap, kemudian lampunya belum dinyalain, takut kamu kesandung, nanti luka. Kalau mau ke sana boleh ditemenin atau lampunya nyalain dulu. Itu akan jauh lebih anak, oh ya bisa dipahami gitu. Sehingga nggak questioning di anak yang pada akhirnya membuat penasaran, akhirnya jatuh, akhirnya komunikasinya konflik lagi gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang bahwa saat anak melakukan yang di luar atau berlawanan dengan apa yang dikatakan orang tua atau mungkin membantah gitu ya Mbak Ayu, bisa jadi pesannya dari si komunikator ke komunikan ini nggak nyampe dengan benar juga gitu. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Bisa jadi mungkin juga ada faktor-faktor hal yang lain gitu. Ada banyak hal lain yang membuat anak
selalu bilang enggak, selalu Oke. kemudian challenge orang tuanya gitu. Motifnya bisa banyak, bisa ada motif kayak dia membutuhkan perhatian justru dari orang tuanya. Ketika arguing kan akhirnya perhatiannya kan penuh gitu kan ke Betul. orang tuanya. Atau dia butuh untuk mengambil kendali dalam artian aku mau, kamu mau gini enggak, maunya aku gini, ikutin aku dong, aku yang mendominasi di sini, aku pegang kendali di sini. Anak-anak pingin punya kontrol atas sesuatu. Nah motifnya itu banyak. Nah itu sebetulnya harus digali sih sama orang tua kalau emang ngerasa bahwa ngebantahnya tuh kok gini amat ya gitu. Nah itu harus digali. Membantahnya kok kayaknya terlalu mengganggu ya, Nah bukan apa jadi yang kritikan sebenarnya biasa ya. beliefsnya anak tuh apa gitu di balik itu. Oke, jadi motifnya macam-macam ternyata pemirsa ya. Nanti kita gali satu persatu, tapi kita harus jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana ya menghadapi anak yang suka membantah. Dan untuk berbincang terkait tema kita hari ini, kita sudah ada narasumber via sambungan Zoom, ada Ibu Ocha. Langsung kita sapa. Halo Ibu Ocha. Halo, ini siapa, Caca ya? Ini adanya. Oh, adiknya Caca. Usianya berapa? Kalau ini usianya 3 tahun, April ini 3 tahun. Kakaknya Oke. usia 9 tahun. Oke, punya anak umur 9 dan 3 tahun, pasti lagi aktif banget. Nah, Ibu Ocha, hari ini kan kita ngobrol tentang anak yang suka membantah, gimana sih cara menghadapinya. Nah, sebenarnya kalau Ibu sendiri nih punya 2 putri ya, berarti ya? Umur 9 dan umur 3. Pernah nggak sih menghadapi kondisi-kondisi kok kayaknya anak saya ini setiap saya berbicara atau memberikan arahan kok sering banget ngebantah sih? Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Pernah banget ya. Karena mungkin 2 anaknya, jadi kadang susah gitu ya dibilanginnya. Suruh les atau apa dalam hal-hal kecil kayak mandi aja gitu ya. Suruh mandi Kak sekarang, iya nanti gitu. Ini yang paling sering terjadi nih kayaknya ya untuk seluruh umat ibu di Indonesia khususnya. Ketika kita bilang kata mandi, jawabannya pasti adalah nanti. Nah biasanya kalau anak-anak sedang sering gitu, apalagi mungkin mandi gitu ya, nanti. Biasanya Ibu Ocha sendiri apakah di bantahan pertama atau kata nanti pertama sudah bereaksi untuk segera melakukan tindakan lebih tans lagi, atau mungkin memang menunggu sampai nanti ada kondisi tertentu yang akhirnya Ibu lebih tegas setelah itu? Oh, saya diam dulu. Pertama ya udah nanti saya tunggu kan. Dan akhirnya kalau saya ini lagi, ayo mandi lagi Kak gitu kan, disuruh lagi nanti. Nah, dari situ kan kadang kita harus nada tinggi dulu gitu ya. Terus langsung anaknya baru nurut. Nah ini sering banget terjadi nih ya Bu Ocha dan juga Mbak Ayu. Akhirnya hampir tiap hari ya, ketika anak membantah, apalagi untuk kondisi-kondisinya sebenarnya sederhana, tiap hari sampai hampir kita rasakan gitu ya, apalagi nih perkara mandi, perkara makan, belajar, ngerjain PR gitu ya, nanti tarsok gitu. Nah biasanya dalam kondisi hal semacam ini memang anak emang enggan untuk melakukan hal tersebut. Kan ini kan suatu hal yang tiap hari rutin. Perlu nggak sih kita berkomunikasi secara intens gitu? Kenapa sih kamu kok males banget disuruh mandi atau mungkin makan atau belajar gitu? Ini kan suatu hal sebenarnya yang tiap hari kan Mbak Ayu? Iya benar. Ini menarik kalau ngelihat Bu Ocha sama putri-putrinya ya. Yang satu itu adalah umur 3 tahun, yang satu umur 9 tahun. 9 tahun terus masuknya dikit-dikit lagi masuk ke pre-teenagers gitu. Hormon-hormon udah sedikit banyak ada yang berubah gitu. Kemudian itu juga sedikit banyak berpengaruh terhadap kemudian moodnya juga jadi turun naik, apa disuruh juga maunya di kamar aja, itu udah mulai masuk ke fase-fase yang seperti itu gitu kan. Nah kalau kemudian ditanya perlu nggak sih kita untuk kemudian justru ngajak ngomong, ngajak ngobrol, kenapa sih kamu maunya susah kalau disuruh mandi? Ya nggak apa-apa banget untuk ditanya, dengerin aja kenapa sih dia malas disuruh mandi. Mungkin kadang-kala anak-anak kita punya alasan, harus mandi ya, emang aku mau kemana? Kan aku nggak mau kemana-mana.
di rumah aja kan, emang kenapa kalau harus mandi di rumah aja? Oh berarti kita bisa tahu bahwa sudut pandang dia adalah mandi itu kalau mau keluar, sementara sudut pandang kita kan adalah mandi itu biar sehat. Karena kalau nggak mandi ya badan kamu kotor, berkeringat, kemudian nanti bisa jadi sakit kulit. Nah perbedaan itu kan perlu untuk diluruskan. Kadang-kadang anak bilang enggak karena pemahamannya dia mandi itu adalah kalau mau pergi keluar. Sekarang kan nggak mau kemana-mana gitu kan. Nah itu yang dilurusin, oh bukan karena itu. Mandi itu kebutuhannya adalah untuk supaya kamu sehat, keringatnya hilang, kemudian jadi bersih, tidak terkena penyakit. Nah itu yang kita coba untuk jelaskan ke anak. 8 tahun insya Allah sih sebetulnya sudah bisa untuk menangkap pesan-pesan tersebut gitu. Oke, Bu Ocha, kalau bicara tentang tadi mungkin ya, bukan cuma bantahan terkait mandi atau mungkin hal-hal yang rutin. Pernah tidak ada bantahan atau sanggahan yang dilakukan anak terkait suatu hal yang unik gitu ya, misalkan memang suatu hal yang jarang terjadi gitu, jarang misalnya mau pergi kemana diajak tapi kayaknya saya nggak mau, saya nggak berkenan untuk ke arah sana. Kadang-kadang kan ada ya anak-anak tertentu yang memang nggak semuanya anak diajak ke mall suka juga gitu ya gitu. Pernah nggak merasakan hal-hal yang sebenarnya spesifik gitu, bukan satu kegiatan sehari-hari dan anak membantah hal itu atau tidak sependapat dengan ibu? Itu sering diajak ke rumah orang tua saya pulang kampung gitu ya, karena saya mungkin dekat pulang kampungnya tiap bulan ke sana, saya ajak, dia kadang jarang mau Kak, nggak mau ikut nginep gitu. Atau itu mungkin kenapa ya, kan kadang tiap bulan gitu saya suka nginap di sana di rumah orang tua saya. Kakaknya yang pertama ini nggak pernah mau ikut, dia kadang di rumah aja sama neneknya orang tua dari suami saya gitu. Nggak pernah mau ikut. Oke, jadi ada hal-hal yang mungkin tadi ini biasanya memang kalau diajak ke satu tempat nggak mau. Ini juga kadang-kadang ada ya Mbak Ayu ya. Kadang-kadang kita pikir nih, ayo dong ikut mama belanja. Enak loh gitu ya. Enak loh gitu ya. Enggak, aku mau di rumah gitu. Ya kan kayak gitu kan. Gimana Mbak Ayu? Ini memang kayaknya mungkin nggak relate sama kita. Kita dulu kayaknya happy aja kalau diajak orang tua keluar gitu. Apakah ini memang tipe juga nih untuk anak-anak generasi sekarang, mereka memang lebih kritis untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan apa yang merasa nyaman untuk dia? Iya, sebenarnya di satu sisi itu satu hal yang baik ya. Anak bisa kemudian mengungkapkan pendapatnya, menyampaikan apa yang dia pikir, menyampaikan dia rasa, dan ketika dia berani menyampaikan itu kepada kita sebagai orang tua gitu, sebetulnya itu adalah good sign gitu. Jadi kayak satu tanda yang baik yang mengartikan bahwa anak cukup nyaman untuk menyampaikan apa yang ia rasa dan apa yang ia pikir gitu. Itu jauh lebih baik kondisinya dibanding anak-anak yang cuma iya aja, itu apa semua menurut kata orang tua, tapi kita nggak pernah tahu di dalamnya sebetulnya apa yang dia pikir apa yang dia rasa apa, sehingga dia menahan perasaan gitu. Itu jauh lebih kurang baik dibandingkan dengan dia yang berani menyampaikan, aku nggak mau ke rumah nenek gitu kan, aku nggak mau ikut ke rumah nenek. Tinggal kemudian berikutnya adalah kita coba untuk mendapatkan sudut pandang dia, kenapa sih dia nggak mau ke rumah nenek. Apa yang membuat dia tidak ke rumah nenek? Bisa nggak dicari win-win solution dari hal tersebut? Kalaupun memang itu mandatory menurut kita atau satu hal yang penting banget, harus banget untuk ke rumah nenek, misalnya kayak kan udah 1 bulan di sini, ayo dong ke rumah nenek yang di sana juga perlu untuk ditengokin. Itu satu hal yang mandatory buat kita, boleh loh kita jelaskan kepada anak kita kenapa hal itu menjadi cukup penting. Tapi masuknya itu dalam konteks berbicara sebelum rencana itu dilakukan. Apalagi kalau udah masuknya pra remaja atau remaja, sangat disarankan untuk tidak memberikan sesuatu yang sepertinya tidak dapat dikontrol oleh anak, dan kemudian tidak memberikan anak kebebasan untuk memilih dan langsung oh ya pokoknya ikut ya, harus ya gini-gini gitu. Lebih baik bicarakan waktunya. Kalau ada weekend pertama 2, 3, 4 kalau mau ke rumah nenek, kira-kira kamu available-nya kapan? Karena tujuan kita kan yang penting dia ke rumah nenek gitu kan. Kalau dibilang enggak, tetap nggak mau, apa sih yang membuat kamu nggak mau ke sana? Apa sih sudut pandang dia? Oh ternyata di sana tuh sinyalnya tuh jelek, atau di sana wifi-nya tuh kadang-kadang suka on off Bu gitu. Anak-anak sekarang kan, kadang alasannya sesederhana itu gitu nggak. Nah kita masih bisa carikan solusi yang bisa cukup terpakai nggak itu. Ada hal yang cukup solutif nggak yang bisa kita tawarkan untuk anak atas situasi tersebut. Oke. Nah Ibu Ocha di sini psikolog kita ada Mbak Ayu Sutomo, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita kali ini, silahkan. Oh, saya mau nanya ini ya, seputar kalau misalnya sering ada tamu kan ke rumah atau saudara gitu ya ke rumah, dan anak itu kadang kepengen ini, kepengen itu, manja kayak cari perhatian gitu loh Kak. Jadi
solusinya kayak gimana ya? Kadang kan Hmm. kalau kita berdua aja mah baik-baik aja gitu kan. Nanti giliran tiap ada tamu gitu main ke rumah, ya kayak begitu, kayak cari perhatian biar mamanya ini nurutin apa mau dia gitu. Kan kadang Ah. kita malu ya. Kalau di tempat umum atau orang ramai kita marahin anak itu kan malu ya. Ya itu solusinya gimana ya Kak? Ini Oke, menarik sih ya menarik sebenarnya Mbak, ya. dan sering juga memang. Apakah ini karena anak bisa ya membaca pola tersebut ya? Sedikit banyak kalau berhadapan pada situasi yang seperti ini gitu, satu kata kuncinya adalah konsisten. Tetap konsisten kalau misal memang hal itu yang sebelum ada tamu nggak boleh dilakukan, setelah ada tamu pun Sama. tetap tidak boleh untuk dilakukan. Betul. Konsekuensinya paling nangis, ada mulai tantrum atau kemudian mungkin wah sampai heboh banget gitu kan, sampai apa yang diinginkan itu terpenuhi. Gak apa-apa banget kalau nangis, ajak yuk bicara dulu, masuk ke dalam kemudian sampaikan. Memang agak berat strugglingnya di awal gitu, apalagi kita kadangkala seperti yang tadi Bu Ocha bilang ya, lu kalau ada tamu tuh malu kalau anaknya nangis gitu kan. Boleh kemudian disampaikan pada anak bahwa tetap yang kuncinya pertama adalah konsistensi. Nggak boleh yang apa yang tidak boleh dilakukan sebelum ada tamu ya pada saat ada tamu tidak boleh dilakukan. Kalau kemudian dirasa kesulitan boleh untuk dialihkan ke hal yang lain. Tetapi bukan berarti apa yang diinginkan itu kemudian menjadi dipenuhi gitu. Oke, jadi sebenarnya memang harus konsisten mau kondisinya apapun. Kalau peraturannya A akan berlaku A dalam kondisi yang sama gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu Ibu Ocha. Semoga bisa menjawab dan bisa diaplikasikan di rumah ya. Nah, salam untuk si kecil ya, untuk Ocha dan Caca ya, Bu Ocha. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Makasih. Iya. Oke, nah nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana ya menghadapi anak yang suka membantah. Nah, sebenarnya tadi kalau kita bicara di beberapa segmen lalu gitu ya, 2 segmen yang lalu, bahwa sebenarnya ini sinyal yang bagus loh bahwa anak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang membuat dia nyaman, dan ini juga termasuk sinyal bahwa anak bisa kritis gitu ya Mbak terhadap kondisi-kondisi tertentu. Memang kadang-kadang akhirnya karena pemikiran mereka kurang matang, jadi bantahannya kurang tepat. Nah, sebenarnya indikatornya apa nih? Kalau bantahannya ini ternyata sudah melewati batas. Apa yang perlu diperhatikan orang tua bahwa ini bukan lagi bantahan yang sehat dari seorang anak? Oke, kalau kemudian itu kita bisa melihat yang paling mudahnya gitu ya. Ketika misal itu sudah menjadi argumen berkepanjangan. Ya. Artinya saling bantah-membantah, orang tuanya juga tidak mampu lagi untuk mengelola diri, menghadapi anak dengan perilaku menantangnya tadi, membantahnya tadi, anak juga sudah sedemikian emosi dan kurang mampu untuk lagi diajak bekerja sama dan berdiskusi. Sebenarnya itu waktunya udah harusnya time out tuh. Oke. Udah berhenti dulu, time out dulu, karena kedua-duanya kayaknya bantah-bantahannya udah nggak sehat, nggak selesai gitu. Nah, kalau sudah sampai di titik yang seperti itu gitu kan ya, kita balik lagi ke yang tadi. Sebenarnya perilaku itu beliefs-nya apa? Kenapa anak memilih untuk berperilaku seperti itu? Karena selalu ada beliefs behind behavior, selalu ada keyakinan tertentu di balik sebuah perilaku anak, termasuk perilaku membantah sampai sedemikian keras, sedemikian kok kayak nggak bisa tertangani ya perilaku menantangnya gitu kan ya. Atau frekuensinya tuh kok sering banget ya, setiap diomong nggak ada yang akan diiyain gitu, pasti akan selalu dibantah dan akhirnya menguras emosi sekali orang tua yang diajak berdiskusi. Nah, itu pahami sebetulnya kebutuhan anak apa. Apakah anak tangki emosinya kosong, emang ngerasa nggak disayang sehingga membutuhkan perhatian gitu kan. Apakah emang anak membutuhkan ruang untuk kemudian dia bisa mengambil kontrol atas sesuatu yang ada di dalam dirinya dia gitu kan. Atau memang orang tuanya juga perlu dilatih untuk kemudian belajar mendengarkan dan memberikan ruang bagi anak untuk menjelaskan. Karena kadangkala tadi seperti saya bilang bahwa sudut pandang anak sama orang tua tuh kadang-kadang berbeda. Walaupun anak membantah, kalau kita mau mendengarkan terlebih dahulu, kenapa sih kamu seperti itu? Kadangkala kita bisa mendapatkan insight juga kok. Artinya ketika kita memberikan ruang bagi anak untuk kemudian menjelaskan dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat gitu, dan kita bersedia juga untuk mendengarkan, anak juga sebetulnya sedang berlatih.
Oh, bahwa gitu loh, boleh untuk mengungkapkan pendapat, saya menyampaikan apa yang dari sudut pandang saya, orang tua juga menyampaikan apa yang menjadi dari sudut pandang orang tua gitu. Oke. Nah itu nggak apa-apa banget untuk dilakukan. Oke, jadi kita juga paling nggak sebagai orang tua harus memahami bahwa bisa jadi value yang kita pahami atau kita yakini bisa jadi lo berbeda dengan anak, ya nggak sih? Benar. Dan nggak benar. harus merasa jadi kadang-kadang orang tua kalau anaknya tukang bantah ngerasa gagal. Karena kita harus sadar bahwa kita juga nggak selalu benar gitu. Benar nggak sih Mbak Ayu? Iya, kadang-kala kok nggak mau nurutin apa yang kita bilang Iya. gitu kan ya, kok dibantah terus-terusan gitu kan ya, itu jadi membuat orang tua mungkin memiliki perasaan atau emosi tertentu gitu. Tapi nggak apa-apa, yang perlu dicari sebetulnya ketika misalnya sampai di state emotion itu, orang tua sampai di state, kok saya merasa gagal ketika anak saya membantah terus-terusan. Ini balik lagi nih, kenapa nih orang tua bisa merasa gagal, apa yang dia pikir gitu. Jangan-jangan justru beliefsnya orang tua nih yang tidak tepat tentang hal tersebut gitu. Dan itu diperoleh dari yang dulu-dulunya gitu. Nah, ketika bisa membuat itu menjadi lebih netral saat anak membantah gitu, kita bisa lebih nggak mudah untuk kayak kepancing emotional buttonnya gitu. Jadi anak membantah kita tetap chill gitu, yang oh ya oke, jadi menurutmu seperti itu. Kenapa emang kayak gitu? Dengerin aja dulu. Walaupun kadang-kala Dika ada juga kaitan-kaitan dengan si karakternya anak. Memang beberapa anak dengan temperamen yang difficult gitu Iya. kan ya, itu memang agak sulit untuk kemudian ditangani pada saat berkomunikasi. Tapi bukan berarti tidak bisa dilatih, bisa juga untuk tetap dilatih sepanjang ya dikasih tahu ini caranya begini, aku mendengarkan. Oh ya, kamu mungkin agak sensitif ya terhadap topik itu. Yuk menurutmu gimana? Ya memang orang tuanya perlu ekstra usaha kalau memang sudah terbentuknya temperamen anaknya seperti itu. Ada nggak sih hal yang perlu kita hindari menghadapi anak dengan yang cukup kritis lah kalau kita bahas sebenarnya ini anak cukup kritis, berani mengungkapkan apa yang diinginkan. Bahkan mungkin bisa berbeda nih kakak dan adik. Nah, apa yang harus kita hindari? Apakah membandingkan bisa membuat kondisinya jauh lebih buruk? Kalau membandingkan udah jelas itu nggak boleh ya. Benar, benar. Jangan, kita aja dibandingkan dengan orang Nggak lain nggak suka. mau gitu ya, nggak suka. Nah kita juga dibandingkan dengan kakaknya, dengan adiknya, itu satu hal yang sangat-sangat tidak nyaman Yes, bagi anak secara emosi juga ketika ia dibandingkan either dengan orang lain ataupun dengan saudaranya begitu. Nah kemudian hal-hal apalagi yang kedua adalah langsung membantah apa perkataan anak. Ketika kita langsung membantah, tidak memberikan ruang bagi anak untuk mengungkapkan apa yang menjadi dasar pemikirannya sehingga ia melakukan bantahan-bantahan tersebut, itu kadangkala justru memperburuk komunikasi. Kita sebagai orang tua juga dituntut untuk kemudian memberikan ruang bagi anak dan bersedia untuk mendengarkan sebenarnya itu. Sehingga kita bisa tahu ini sebenarnya kenapa sih dia gitu. Jadi kayaknya bukan solusi saat kita dibantah, balas lagi bantah, Iya, akhirnya itu nggak selesai. karena anak adalah penir yang ulung ya, terus ditiru gitu ya Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu Ya. makasih banyak loh sudah berbagi Sama-sama. bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga ini berguna untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Oke, keluarga Indonesia, gimana tips dari Mbak Ayu? Pastinya sudah dicatat dan semoga bisa diaplikasikan di keluarga Anda. Intinya saat kita menghadapi anak, dengarkan dia dulu. Pastinya ada insight buat kita sendiri. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.